Al-Munawwar artinya terang benderang. Masya Allah, tabarakallah, seperti dan tidak ada kebetulan, semua terjadi atas izin Allah. Kita bicara tentang cahaya untuk Indonesia, kita bicara tentang sedekah penerang jiwa. Jadi ada kata kunci terang, ada kata kunci cahaya. Nama masjidnya An-Nur Al-Munawwar, yang meresmikan Pak Nur, Pak Muji. Ayat yang dibaca Al-Anfal. Di situ ada kalimat rizkun karim. Rizkun itu artinya rezeki yang dikasih Allah kepada semua makhluk termasuk binatang. Contohnya babi. Kenapa babi Ustaz? Itu simbol binatang yang konotasinya jelek. Saking jeleknya itu dia kalau jalan menutup Pak ya. Karena dia malu bapaknya babi juga. Supaya kita tahu, Allah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu kepalanya di atas. Sini dada, simbol pride. Makanya orang kalau bangga itu tepuk dada. Saya. Ini saya. Dia tidak pernah tepuk dada, tepuk perut. Saya. Apalagi tepuk hidungnya gitu. Ini saya. Dada ini simbol pride, kebanggaan. Makanya kalau atlet MMA biasa kalau bangga itu ya tepuk dada. Lalu perut. Ini simbol hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu ngambil, nafsu untuk rakus itu di sini. Nah, kalau ini tadi simbol eksistensi, ini simbol nafsu makan rakus, yang bawah ini nafsu seks, nafsu biologis. Dia harus diselesaikan. Allah mengharamkan zina, tapi Allah kasih jalan keluarnya, exit way-nya, stress release-nya. Nah, lihatlah struktur tubuh manusia yang muda. Kepalanya di atas, dadanya di tengah-tengah, perutnya sama seksnya. Itu manusia. Kalau binatang itu baring, artinya nafsu seksnya, perutnya, pride-nya, dan kepalanya satu garis lurus. Sampai sini bisa dipahami kan? Kepala tegak, baring. Kenapa saya tadi kasih sampel babi? Babi itu saking jeleknya, kepalanya itu di bawah semuanya. Lihat babi itu kalau jalan nunduk, itu ada pesan dari Allah buat yang mau melihat. Allah pengen kasih tahu, lihatlah babi itu, bahkan kepalanya saja lebih rendah dari seksnya. Artinya kalau ada manusia Pak ya, otaknya itu yang bisa ngesek, bisa makan, bisa punya simbol kebanggaan, nggak lebih baik daripada babi. Kok materi kajian kayak gini? Orang sekarang kalau di soft spoken ini nggak mempan. Dia nggak bisa dirukiah pakai daun bidara, pakai daun pintu aja kadang-kadang masih bisa. Daun pintu yang lain. Mereka nggak takut Tuhan Pak ya. Orang sekarang tuh takut dipecat, takut miskin, takut rugi, takut penjara. Ini mereka takut. Tuhan itu. Maka mereka melakukan apapun supaya punya nama baik. Kalau nama baik bahasanya Asmaul Husna. Nama baik itu punya Allah. Itu bukan punya kita. Makhluk yang tadi saya sebut namanya babi itu, sekali dia berhubungan badan, itu bisa berkali-kali, dan sekali ngecrot anaknya itu bisa 12. Sangat produktif. Jadi kalau sampai baru bisa main sama 1-2 orang, kalah sama babi gitu ya. Kalau sekarang hidupnya mau ngesek aja. Sekarang apa hubungannya dengan sedekah penerang jiwa? Tadi ada kalimat di ayat Quran yang disebutkan rizkun karim. Kalau sekedar rezeki, ular, kambing, babi, sapi dikasih rezeki sama Allah. Bahkan orang kafir, orang boleh ngomong kafir, apa? Semoga kan kafir, apa? Itu dikasih rezeki sama Allah. Makanya Fir'aun itu saking sehatnya bos, nggak pernah sakit seumur hidupnya, bersin aja nggak pernah. Jadi kalau ada teman kita banyak nggak pernah bersin. Nah gitu bacanya, aku bikin pikiran dulu. Pakai mas CS.
Maka teman-teman pelajaran jangan pernah berpikir gini. Soalnya saya dengar, Ustaz itu teman saya nggak pernah sholat, Ustaz main perempuan aja kerjanya, mabuk aja kerjanya, bisnisnya bagus. Ya karena memang rezeki itu dikasih kepada siapa saja. Tapi kalau rizqun karim, limited edition. Saya dengan izin Allah pernah di fase itu. Saya anak pondok, pernah digontor gitu. Kayak punya rasanya waktu itu ya, gobloknya saya itu. Waktu itu ngerasa punya privilege karena insan ma'had gitu, ngerti bahasa Arab, ngerti hukum, ngerti fikih, Arab tuh dari gitu, I know everything. Sombong kan, padahal sombong kan pakainya Allah. Apa yang saya lakukan? Ngeremehkan sholat. Tadi 2008 sampai 2012 saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya nggak ninggalin sholat, bos. Saya cuma nunda sholat. Jadi zuhur itu Pak Dian 2:30. Asar itu 5:30, 5:30 gitu. Maghrib itu jam 6 lewat. Isya itu jalan-jalan subuh. Gitu terus selama kurang lebih 5 tahun. Allah kasih hadiah? Yes. Allah kasih hadiah saya 3. Nah, kalau saya sebutkan ini, nanti sampai nyambung dengan kalimat penerangan jiwa. Apa yang saya alami 5 tahun terakhir itu ketika saya menunda sholat? Saya nggak ninggalin sholat. Tetap sholat 5 waktu, cuma nunda aja. Dan sholatnya sebagian besar di rumah. Apa hadiah yang Allah kasih saya? Sibuk tiada henti. Jadi Pak Dian, hampir 24 jam itu kerjanya. Kalau kata orang Melayu mutiara itu, kalau nggak kaya gila. Saya kaya nggak gila yang ada. Sibuk tiada henti Pak Dian, 24 jam itu kayak kurang. Teman-teman mungkin ada yang di sini yang ngalamin mungkin, tapi saya berdoa jangan. Saya kegoblokan saya salah satunya itu. Apa hadiah yang kasih Pak Dian? Hadiah itu kan? Sibuk tiada henti, kerja jam 7 pagi sampai 1:30 malam. Itu tidak kaya juga. Habis Bapak belum. Sibuk tiada henti. Nemuin customer Pak Dian. Rumah situ di Gombang. Temuin di daerah Damansara. Udah sampai di TKP, customer yang mau saya temuin, yang mau saya jual produknya bilang, maaf deh saya lagi pergi ke Bani. Ujung ke ujung Pak Dian. Udah jalan jauh, bensin habis, nggak ketemu, nggak jadi beli. Itu kalau lagunya anak sekarang, hari yang mantap, lagi. Sedap. Nggak ketemu, udah capek jauh, bensin habis. Sibuk ya kan? Henti. Yang kedua, kurang tak pernah cukup. Tengok di cara Pak Dian, di cash flow itu duitnya besar, 1.000 ringgit, 2.000 ringgit. Ayo dicek di sana, ada Pak Dian. Mana duit? Lama tak punya duit, bilang. Lama ada duit. Sekali punya duit tak lama. Lama tak pegang duit. Sekali pegang duit, tak lama. Sopan banget itu duit. Baru masuk dan panggil. Itu saya udah. Nah, yang ketawa-ketawa ini antara korban sama tersangka ya. Kan sama aja korban dan tersangka. Jadi sibuk tiada henti. Yang kedua, kurang tak pernah cukup. Ada yang pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya tidak keluar. Saya punya cerita kawan saya itu pengusaha di satu daerah, saya tidak sebutkan. Yang jelas bisnisnya besar. Baru beli mobil BMW, keluar terbaru 2,8 harga BMW. Pesan sama supirnya, saya tolong isikan Pertamax. Dia belum beli listrik lagi. Tolong belikan Pertamax. Namanya Asep, anak buah. Siap bos. Berangkat ke pom bensin. Begitu selesai diisi, nggak bisa hidup mobilnya. Starter nggak bisa hidup. Mobil masih baru, nggak bungkus. Kok nggak bisa hidup? Ternyata datang teknisi BMW, Pak salah, ini harusnya isi Pertamax turbo. Jempol Pak DM 350 juta. Untuk betulkan mesinnya, nguras semuanya itu total biaya yang dibutuhkan 350 juta. Itu namanya apa tadi? Memang kok banyak duit bos. Memang omsetmu bagus, tender masuk terus. Tapi cek keseharianmu, sibuk tak tiada henti, kurang tak pernah cukup. Kalau mulai ada sinyal-sinyal itu, cek. Memang badanku terang, saldoku menyala abangku, tapi jiwamu mulai redup. Kenapa pada diam? Baru dengar materi kayak gini. Mas, yang ketiga, rugi gak pernah untung.
Biarin aja laporan itu, minus aja terus kerjaan. Makanya laki-laki tidak cerita, langsung gila aja. Ketawa semua, itu lagi gila aja. Mau dia kiai ke pengasuh ke bidang pondok sama, nggak cerita langsung gila. Ada nggak semua di sini? Ada adik perwakilannya. Saya itu kan membersamai kurang lebih 6.800 pondok mitra di Indonesia, Aceh sampai Papua. Ketemu kiai yang sama, seolah-olah menasehati padahal pondok penting. Nasihatin orang sabar ya mas, sabar. Padahal pondoknya juga lagi hanya masalah juga gitu. Karena laki-laki itu dalam cerita tiba-tiba gila gitu. Level tertinggi personal brandingmu berhasil adalah ketika engkau sering dipinjamin uang sama orang. Itu artinya maca sugihmu berhasil. Maca sugih. Ada orang maca kere. Ini ada orang tuh tidak pernah bisa bedakan gitu, kapan dia susah, kapan tidak punya duit, ya kan? Makanya materi-materi kayak gini pahit-pahit bener gitu. Dari mana nih materi saya ini? Pahit-pahit gitu. Kok bener gitu? Makanya pada dia silakan panitia mau pintu silakan dibuka, silakan boleh keluar kok. An-Nur Al-Munawwar, cahaya yang terang benderang, glowing kalau bahasa anak sekarang, itu sumbernya dari hati. Hati ini yang kata Rasulullah, katakan kanjeng Nabi itu, kalau soluhat, kalau benar, benarlah semuanya. Kalau rusak, rusaklah semuanya. Salah satu server yang paling penting di tubuh kita ini otak. Sumber ide, nangkap memori, punya ide, punya konsep, ada gagasan, ada jalan keluar, kan kita pasti mikir kan? Ya, makanya laki-laki itu biasanya tuh ada fase-fase kalau sampai rumah, tidak langsung masuk ke rumah. Bisa jadi setengah jam tuh di mobil dulu ya. Ada yang merenung, ada yang ngapusin chat aja. Yang ketawa sih pelaku di situ ya. Pak Emas kok senyum-senyum? Iya. Bener lagi. Kalau anak saya bilang dia lagi. Dia perlu waktu untuk duduk. Makanya orang tua dulu kalau di rumah ada teras. Apa fungsinya teras? Itu untuk domblong. Nerawang, domblong di understand? Nerawang tapi kosong. Nah kalau yang rokok tuh, wah dalam banget tuh. Saya bilang kalau kurang ditiup rokoknya. Rokok level profesional. Bisa lagi. Dia pakai ditiup. Itu level premium. Ada waktu kita tuh duduk merenung. Karena memang secara psikologis ada hal yang tidak dimiliki oleh perempuan, namanya man cave. Itu istilah dalam dunia psikologi dan dunia kemanusiaannya. Ada istilah man cave. Man itu manusia, cave itu artinya gua. Guanya laki-laki. Itu apa? Otaknya berpikir solusi, jalan keluar, what next. Itu otaknya laki-laki. Makanya kalau istri curhat, suami itu langsung fokus pada solusi. Padahal istri itu hanya sekedar mau cerita yang mau didengerin. Hanya mau dibilang, gini sayang, bagus itu begini-begini. Dia tak perlu itu. Kau bukan GM. GM maksudnya. Aduh, aku isi mulut ini. Kok bener? Dia hanya perlu dibilang, sebenarnya aja. Dia mau dia nggak bisa gitu. Justru ini dipotong sama fotografer tadi. Oke, di kantor memang punya jabatan. Tapi balik ke rumah nggak bisa. Dia hanya perlu dikasih talimo. Masya Allah saya capek ya saya. Insya Allah, alhamdulillah. Otak laki-laki, coba kalau pakai what next, what is the solution. Langsung aku berikan kamu membantu. Kan dia cerita, ngurus anak sampai cuci pakaian, beresin rumah, masak juga dan segala macam. Otak kita solusinya apa? Ya udah, berarti ini dibantu dengan membantu. Tahu jawabannya? Jadi selama ini kamu anggap aku membantu. Iya, salah. Itu yang bikin gila itu. Kata Mas Luki. Laki-laki otak coba hampir semua lagi. Apa? Satu, fokus pada solusi, ya kan? Terus? Gak mau ribet kan? Sama what next, langsung jump to conclusion. Solusinya ini. Maka laki-laki itu akan jadi laki-laki semuanya ketika dia cerita ini sama istrinya. Ma, tadi itu di kantor ada masalah begini. Tapi tenang, sudah papa beresin. Ini papa pecat, ini papa kasih. Itu laki-laki. Kalau perempuan enggak, drama dulu dia. Belok sana, belok ke sini. Wajar kalau dia lampu sen kiri belok kanan.
Jangankan itu bos, alis nih buatan Allah juga simetris di mata mereka. Saya nggak ada mereka di mana ada, benar mereka dengar ini. Alis buatan Allah itu masih diedit, coba lihat. Disulam lah, ditato lagi. La haula wala quwwata illa billah, itu buatan Allah. Apa ini cuma suaminya? Wah. Di tiang listrik kau berjaya, di rumah tak berdaya. Mana mitra kerja mana? Yang bagian urusan pertegangan dulu. Mana ya Pak? Nah, ya kan? Di tiang listrik kami berjaya, pulang ke rumah kami tak berdaya. Tanya aja sama beliau, pulang ke rumah ya. Memang kalau listrik sekian ribu volt megawatt bisa ditaklukkan tanpa menyentuh, ya kan? Tapi begitu balik ke rumah, wah lebih seram daripada belut listrik. Masya Allah. Jadi saya ini cuma menghibur bapak-bapak aja. Saya lihat wajah-wajahnya banyak sekali wajah-wajah bapaknya. Banyak banyak tekanan. Ya kan? Kalau senior-senior manajer dengarkanlah aspirasi. Mereka ini hidup penuh tekanan, dengan penuh tegangan. Ya Allah, maka mereka perlu hiburan aja udah. Nggak perlu tausiah mereka. Ngapain dengan tausiah? Ya, udah banyak tekanan ya, banyak tegangan. Sampai tepuk tangan Pak Ibu kan isi hati. Mau ngomong ke istri yang nggak berani, ya. Namanya masalah, apa? Masalah. Nggak ada bak salah, nggak ada. Ya, namanya laki-laki, kadang-kadang salah, kadang-kadang nggak benar. Apa laki-laki itu? Kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Terima nasib. Semua terjadi itu belum? Semua terjadi karena wes katu. Tolong dengarkan baik-baik. Dua yang tak boleh dilawan. Berapa? Satu, bos. Yang kedua, perempuan. Kalau bos lu perempuan, selesai. Saya sengaja oleh ke sini sebelah saya kan. Jawabannya apa kira-kira? Beliau langsung bilang selesai. Maka saya tahu perasaannya kalau punya kantor, bosnya perempuan. Saya bilang, udah nggak usah tausiah, kita stand up comedy aja. Karena saya tahu antum penuh tegangan. Itu makhluk paling istimewa di muka bumi. Jangankan kita, dia aja sih nggak paham sama dirinya sendiri. Mas Dedi mah paham. Masih polos kan sebenarnya. Masih putih dia Pak. Masih putih, ya kan belum tinggal kakinya hitam dia. Coba lihat yang sebelah sini, wah ini senior ya kan, pro player ya kan. Antara pro player dengan sekarang gue sih. Makanya banyak laki-laki coba lihat kalau foto sama ikan mancing, senyum lebar. Hasil pancingan itu kali ini ikan kan. Kalau dia foto strike, senyum sumringah penuh bahagia tuh, pamer ikan. Begitu dia ada foto sama istri. Kok benar semua? Sebentar, saya mulai dulu. Beberapa wajah-wajah ini sudah mulai menunjukkan wajah aslinya gitu. Jadi benar kan banyak tegangan dan banyak tekanan. Oh ini saya tahu Mas Dedi mau ambil oksigen kayaknya. Sudah mulai ada susah nafas. Mas-mas dan mbak-mbak atau abang kakak ayah bunda saudara-saudara saya yang dimuliakan Allah. Hidup yang penuh tekanan dan penuh dengan getaran serta penuh dengan tegangan tinggi, harus ada istilahnya, ini saya pakai istilah PLN Pak, ada stabilizer atau stabilizer tulisannya. Bacanya? Iya kan? Biasanya di rumah-rumah itu ada yang besar segini, biasanya kalau di rumah saya itu saya pasang stafot ya. Fungsinya kan untuk menstabilkan tegangan. Sedekah yang kita berikan itulah stabilizer dalam hidup. Jadi kalau ngomong sama PLN jadi pakai istilah PLN. Kalau sama ini saya mau yang istilah lain lagi. Tapi stabilizer itu adalah cara paling mudah untuk menjaga kewarasan kita. Apapun profesi jenengan, mau ngasuh pondok, bayangin satu di sana kesetrum, satu di sana patah kaki main bola, yang sana bluman, sebelah situ kesurupan. Bayangin satu pondok, berbagai macam kelakuan santri, belum lagi terima tagihan tukang. Pondok itu dari Sabtu tegang kayak gitu.
Karena tagihan tukang, tagihan listrik. Masya Allah. Nah, untuk apa kita launching program Indonesia Bercahaya? Untuk sama-sama menstabilkan jiwa. Kita tahu sama tahu, Mas dan Bapak, Allah itu tidak perlu kita. Apa? Allah tidak perlu kita. Kita yang perlu Allah. Coba, panjenengan ini adalah orang yang perlu. Kira-kira tingkah laku atau tindak tanduk, cara bersikap orang yang perlu gimana? Jenengan tadi di apa tadi Kelakar. Lagi ada perlu sama Pak JM. Misalnya jenengan lagi ada perlu sama Pak JM. Terus ngomongnya gini, contoh aja nih. Pak JM, sini dong. Kira-kira sampai diapain? Hah? Kok gini sih boleh? Terus karena protokol ini Mas Benny, jangan kan masih kontak Mas Benny dulu. Mas Ben, Pak JM kira-kira tanggal sekian sampai tanggal sekian ada di mana ya? Oh, ada di sini. Sampai yang menyesuaikan waktunya Pak JM, atau sampai bilang Pak JM kapan sempat temui saya? Mas? Nah, itu mental yang normal, itu mental yang benar. Kalau seseorang merasa butuh atau perlu sama seseorang yang lain, dan nyamuk, kita akan bela-belain mati-matian MPC embuh piye caranya. Yang penting bisa ketemu sama yang kita sedang butuhkan. Nyambung kira-kira? Sekarang manusia dengan manusia segitu-gitunya gitu. Mohon maaf ya. Kalau GM itu sampai yang paling bawah, yang paling rendah apa posisinya? Kalau saya manajer lumayan tinggi. Di bawah rendah. ULP. Manajer ULP. Manajer ULP, unit layanan pelanggan. Unit layanan pelanggan. Itu di level berapa kira-kira? Terdepan. Kalau Paling depan ya. Tapi kalau dengan GM kan jaraknya jauh sekali gitu ya, secara struktur hierarki. Bayangin antara manajer ULP dengan General Manager Jawa Timur, itu jaraknya kan antara Baina sama Sumur ya. Langit dan sumur. Kira-kira manajer ULP kalau didatangi Pak JM itu bisa mati berdiri kan ya? Tiba-tiba disidang gitu. Langsung tegang ya. Wah, Pak, aku datang sini. Itu manusia dengan manusia, bos. Hanya strata ini, kultur ini atau strukturalnya hanya ada di PLN aja. Sekarang yang saya mau cerita sama jenengan, bagaimana antara manusia sama Tuhannya? Gimana rasanya harus rasa butuhnya itu, rasa perlunya itu. Karena Allah ini gaib dan nampak, jadi pada bercanda semua. Kalau bahasa Jawanya sambat. Allah capek aku, sholat juga gak kaya-kaya. Terus kata Allah, iya oh terus kan? Engkau jangan sebercanda itu Tuhan. Loh, jangan yang bercanda loh Tuhan. Aku serius sih, monggo langsung nungguin, gitu. Pakai bahasa halus Pak. Tidak siap juga. Makanya mumpung masih hidup, wes kadung jadi manusia. Wes kadung jadi, coba teman sebelahnya, mas gitu. Wes kadung jadi manusia. Harus berbuat baik. Ya kan? Wes kadung. Lo kalau enggak kayak binatang yang tadi saya sebut, inisialnya babi tadi. Apa babi? Kerjanya seks. Terus makan sama eksistensi, validasi. Itu kerjanya babi. Teritorial area. Coba lihat kucing, kencing di satu tempat itu menunjukkan teritorial. Hampir semua binatang itu punya pride begitu. Nah, manusia ada sifat kebinatangan itu ada. Teritori, nafsu. Makanya jangan heran kalau ada orang rampok sampai 200 triliun, 300 triliun. Jangan heran. Biasa aja. Bukan koruptor orang yang maling, mencuri gitu. Nggak mungkin. 3 hadiah dari Pak JM. Sibuk ya ada ganti. Kurang nggak pernah. Rugi nggak pernah. Untung nggak pernah untung kok. Kalau punya saldo Pak JM, dia cuma lihat di catatan aja. Saya dengar true story. Ada seorang kaya raya. Waktu RUPS, rapat umum pemegang saham itu di akhir tahun, dia gebrak meja, marah sama semua stakeholder dan semua GM-nya, semua komisaris dimarahin semua. Gara-gara untungnya Pak JM 2,7 triliun. 2,9 T profit.
2,9 T itu profit Pak dia. Dan dia marah karena dia bilang kenapa nggak 3 T. Itu bukan omset loh. 2,9 T itu margin profit untung bersih perusahaan dari mulai tambang, pom bensin, saham, hotel dan segala macam itu 2,9 T. Dia marah sampai buka meja, dia bilang kenapa cuma harusnya 3 T. Jadi 2,9 itu nggak ada lainnya. Itu kalau diberikan tape. Berapa banyak itu yang makan tape? Tapi karena tadi yang gelap bukan fisiknya, bukan otaknya, tapi hatinya yang gelap. Kan definisi gelap itu apa sih, teman-teman? Azulmu. Kalau dalam bahasa Arab kan azulmu, kegelapan itu ya kan ada menur atau ketiadaan cahaya. Betul kan? Jadi ada manusia yang badannya sehat, mata bisa melihat, telinga bisa dengar, mulut bisa bicara, tangan bisa bergerak, tapi hatinya gelap karena tidak ada cahaya. Sedekah yang kita berikan itu dengan tenaga, waktu, pikiran, harta, tenaga, doa, itulah yang menjadi sumber cahaya yang menerangi jiwa kita. Lah saya gimana Ustaz? Sampai saya kasih tipsnya, jenengan tak kasih tips, mau nggak? Simple banget tipsnya, yuk. 3. 1. Mulai dengan Bismillah. Apa? Mulai dengan Bismillah. Mau ngapain aja, yang baik-baik ya, jangan bobol rekening bank pakai Bismillah dan macam-macamnya. Salah sambung dari mana yang ngurusin salah sambung? Yang ngurusin listrik tadi, yang ngurusin itu. Mau ngapain aja mas? Jenengan mau hidupin laptop, mau hidupin komputer, mau ngawal turun ke lapangan, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. 2. Kalau sudah selesai, biasakan berdoa atau minimal ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh Jawa Timur, Pak J kasih himbauan, bikin surat internal memo, bikin instruksi kepada semua karyawan PLN di Jawa Timur yang beragama Islam, tolong masukkan dalam SOP kerja, mulai dengan Bismillah, apa? Mulai dengan Bismillah. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Diniatkan karena Allah. Coba bilang, dimulai dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah, diniatkan karena Allah. Ada saya manajer bercanda. Rencana kerja. Maka seberapa karyawan? 2.800 itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 2.800 itu mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, 2.800 itu mengucap dan meniatkan, ya Allah, saya ingin kerja di sini, bukan hanya cari duit, nyun sewu. Kalau saya cari duit sampai dosa orang Islam. Karena yang manusia juga sedang cari duit. Maksud saya, duit itu tambahan bonus. Jangan dapat 2. Ya kan, dapat duitnya, dapat juga risiko karir seperti yang dibacakan. Modalnya cuma 3. Apa tadi? Dimulai dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah, diniatkan karena Allah. Saya tidak doakan ya mas ya, tidak. Doain jenengan selamat. Tapi kalau pas lagi ngurus acak, ngurus listrik, pertegangan tadi, kesetrum. Nauzubillah, sudah matinya jihad di jalan Allah karena jenengan meniatkannya saya keluar rumah, cari nafkah yang halal, memfasilitasi. Kan yang pakai listrik, mohon maaf ya, bukan cuma orang-orang yang sedang jualan. Rumah-rumah, ada pondok pesantren, ada rumah ibadah, ada tempat-tempat kebaikan yang itu jumlahnya sangat banyak. Ada pasien di rumah sakit yang sedang mungkin sakaratul maut, sangat perlu listrik. Jenengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bayang itu Pak, yang pahalanya ngalir sampai ke rumah sakit, sampai ke rumah sehat, ke pondok-pondok tahfiz, santri-santri bisa hafal 30 juz. Nanti mereka akan membela jenengan di hadapan Allah. Itulah pentingnya menerangi jiwa itu. Jadi kenapa di sini sedekah? Sedekah juga mesti duit. Boleh emas batangan, berlian, berganti yang mikir-mikir ada bagian. Saya sini. Kan nggak apa-apa banyak, yang penting halal. Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak apa-apa banyak, yang penting halal. Daripada sedikit tapi haram. Nggak gimana? Setuju nggak? Gimana kayak pengasuh-pengasuh mabok setuju nggak kira-kira? Nggak apa-apa banyak, yang penting halal. Kita realistis aja kalau hidup. Realistis banget nih Pak Ian. Jangan juga bicara, saya serius ini. Jadi sedekah itu penerang jiwa, nggak mesti harus boleh apa tadi? Mas, bisa juga terima pakai keris. Pakai keris. Jadi ada orang jual pisang Pak ya. Ditulis di depannya, kami juga menerima pembayaran pakai keris. KERIS.
dikira madu ilmu. Masya Allah. Nah, ini biasanya kode waktunya udah lagi selesai ya. Oh belum, masih panjang. Ini kena Rosti kok senang, jadi orang aneh. Ada lagi udah cicak-cicak mirip ya. Jadi mas-mas dan bapak, jaga kewarasanmu, terangi jiwamu dengan sedekah yang kau bisa. Enaknya sedekah, definisi sedekah ini ada guru-guru sendiri. Kalau salah tolong dikoreksi. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Maka enaknya lafaz sedekah ini Pak ya, dia tidak mesti berbentuk uang seperti saya bilang. Bisa tadi mas batangan, ya kan, mobil, ya kan. Ya, kalau nggak bisa Innova Alphard pun nggak apa-apa gitu. Ada lagunya itu. Syukuri Alphard yang ada, Hilux adalah anugerah. Itu lagunya ya. Ada nggak nyambung lama gitu ya. Nanti tahunnya pas Oktober juga boleh. Bulan-bulan segini, tanggal segini, tanggal 28 ini memang alami ya, agak lama mikir biasanya. Ya, tarik nafas, tak bisa, tarik tunai tak ada. Mestinya minta maaf. Iya, masih nanti aku minta maaf. Kalau anda tidak mencukupi ya. Aduh, ini yang disampaikan dari awal kok benar semua gitu. Iya, hancur itu aja ya. Ini habis selesai. Sampai mana tadi? Sedekah. Kalau sudah diiakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Alhamdulillah, dan dimulai dengan Bismillah, maka apapun yang panjenengan lakukan bernilai ibadah di mata Allah, dan itu siti mewah. Di atasnya siti namanya apa? Siti mewah. Siti mewah. Jenengan bukan karyawan biasa, bukan mitra kerja biasa. Yang kerja di PLN ini banyak bos, tapi yang punya value, yang punya nilai, yang tadi melakukan 3M. Maka besok Senin Pak Dian di General Manager, bila perlu bikin video 1 menit. Saya General Manager mengajak, menghimbau semua mitra-mitra dan juga apa bahasanya, karyawan apa istilahnya? Kalau kan karyawan kan, PLN di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, mari kita mulai hari ini, ya kan, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan Alhamdulillah dan kita niatkan karena Allah. Karena apapun yang jenengan berikan, HTD, harta, tenaga, doa, itu sedekah semuanya. Oh, masuk surga Pak ya, masuk surga bulan-bulan. Maksudnya bulan-bulan lebih baik dihisap. Ini enak, namanya beramal cerdas di waktu terbatas. Enak banget, menghimbau aja. Himbau itu nggak instruksi, ajakan kebaikan. Masalah yang diajak tidak mau atau double, itu orang popo. Nanti akhir kan ditanya, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang memberi peringatan padamu? Dijawab sudah, qalu bala qad ja'ana nadhir, sudah datang memberi peringatan, kami yang nggak dengar. Benar nggak? Sip kan? Jadi kita tinggal bilang sama Allah, ya Allah, aku sudah ngajak, aku sudah bikin perencanaan, aku sudah menginstruksikan, sudah menyampaikan. Mereka nggak dengar ya Allah, nggak apa-apa saja. Tapi kalau kita nggak pernah ngajak, oh itu yang berat. Maka tugas kita sebenarnya teman-teman, bukan maksa orang untuk berubah. Tugas kita itu cuma A, B, C, D. Apa? A, ajak baik-baik. Apa? Ajak baik-baik. B, bicarakan baik-baik. C, contohkan. Itulah musuh tadi. D, doakan. Udah A, B, C, D. Enak? A, B, C, D. Ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Udah simpel. E, yang kelima. Enggak mau besar. Benar? E. Oke mas nyatet tuh A, B, C, D. E apa Pak Keras? Enggak mau sekarang. Dasar mereka. Udah diajak baik-baik Pak. Dibicarakan baik-baik, dicontohkan, didoakan, nggak berubah juga. Matur nuwun Gusti, kula sampun diparingi kanca-kanca sing edan. Sip, A, B, C, D, E. Apa ya tadi? Enggak mau sekarang. A, B, C, D, E, boleh. Enak banget jadi pemimpin itu. Maka ayah saya almarhum pernah bilang gini, kalau ada pemimpin gak masuk surga itu rugi. Loh, pintu surganya pakai pulpen. Kan kita gak wajib berubah orang. Nabi Muhammad ditegur sama Allah pengen merubah Abu Thalib. Inna kala tahriman ahbab ya Muhammad, kan itu sudah ayatnya.
Wahai Muhammad, kau nggak bisa ubah pamanmu. Abu Jahal, Abu Lahab nggak bisa join, nggak login. Itu orang dekat. Tapi masya Allah, kalau orang jauh kayak Umar, Bilal yang malah login. Hidayah mutlak dari Allah. Dalam satu kantor itu aja pasti ada beling, itu pasti ada. Angel. Yang angel itu pasti ada. Ya Mas ya. Di satu kantor itu pasti ada yang angel. Angel. Lama sekali logiknya. Pasti ada. Kan gini Pak Ji, cerita hiburan aja lah ya. Ada riset. Negara berdasarkan kelakuannya dengan produktivitas. Riset. Ada negara tuh yang banyak bicara, sedikit kerja. Iya, banyak bicara sih kerja. Itu India, Bangladesh. Lagunya itu 70 ya. Mau kami cinta tuh lari bawa pohon dulu, masuk sungai itu baru kami cinta. Filmnya panjang-panjang 2,5 jam, 3 jam. Apa-apa. Banyak jadi nyanyi ya. Itu banyak bicara, sedikit kerja. Ada lagi negara yang sedikit bicaranya, banyak kerjanya, produktif. Jepang, Cina, Korea, ya kan? Ada negara banyak bicaranya, banyak juga kerjanya. Pandai branding, pandai mengemas, bagus ngomongnya. Amerika, Jerman, Inggris, Eropa, itu kalau mengemas Prancis, itu kalau mempacking sesuatu kan bahan-bahan branded itu dari Eropa. Itu karena mereka jago, harga aslinya di Cina itu kan murah sebenarnya. Mungkin 10 juta modalnya, tapi jual di sana bisa 35 juta. Hanya dikasih label made in Paris, made in Italy. Itu karena jago branding. Ada lagi negara yang keempat. Negara yang keempat itu sedikit bicara, sedikit juga kerjanya. Negaranya itu kayak Angola, Myanmar, nggak terkenal. Protes lah yang negara yang katanya plus 62 ini. Corona. Kok negara kami nggak disebut? Nggak masuk 44 kuadran. Kata si tukang riset, negara kalian itu katanya yang kelima. Apa yang kelima? Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Tepuk tangan ya. Itu tepuk tangan itu validasi. Ya. Betul. Di atas panggung ngomong apa, di bawah ngomong apa. Siap. Aman. Aman Pak Ji, aman Pak Ji. Itu adalah kalimat paling absurd. Jangan pernah Pak Ji percaya kalau anak gua bilang aman. Justru cek di situ. Orang jangan kali listrik, ya kan? Puding aja tinggalan. Ngomong untuk yang tahu aja. Ya TTA, yang tahu aja. Tolong bawa puding. Siap dan berangkat duluan naik kereta api dari Liwangan tunggu ke YIA. Gimana kok saya kenal? Iya, saya spesifik, tidak boleh untuk inisial itu, tidak boleh. Kamu gimana? Siap dan puding jangan lupa. Siap dan naik kereta api sampai ke YIA. Alhamdulillah puding itu tidak. Dia sudah naik kereta api. Terus fungsi dia naik kereta api apa? Biarlah terlihat sibuk. Nah, akhirnya saya bikin quote untuk beliau. Tetaplah sibuk walaupun tak berguna. Coba bilang. Oke Mas, boleh kita bikin tagline Pak, bikin di perencanaan. Apa tagline tadi? Itulah dia manusia-manusia itu saya. Dicaci orang tumbang, Dicaci orang tua, dipuji orang pantas. Hancur. Ini pengajian macam apa ini? Salah. Jadi dicaci orang tumbang, udah kita pisau-pisau tuh, tidak mempan dia masih. Terus macam-macam kita sebut Abu Dhani lah, apa semua kita sebut semua, tidak mempan. Dicaci tidak tumbang, dipuji orang pantas, jelas orang pantas. Nah, inilah orang-orang yang tetap sibuk walaupun. Iya. Pak J banyak modal ya. Banyak modal ya. Stiker di WhatsApp ya. Ini stiker nanti tetaplah sibuk walaupun. Modal aja enggak jelas. Dia ngangkat juga enggak. Beres-beres juga enggak. Tapi modal aja ini kalau ini kan dia. Ngapain? Angel. Ada yang ketawa, ada yang paham, ada yang masih loading gitu ya. Nanti yang ketawa itu Oktober aja.
Astagfirullahaladzim. Jadi Pak Jem boleh bikin stiker baru ya? Nanti saya bikin. Gambarnya dapat dia. Tetaplah sibuk walaupun. Nanti saya bikin stiker ya. Insya Allah tiap sini saya bikin langsung. Jadi bagus nanti simbol stiker ya. Oke? Jadi dicaci, orang tumbang, dipuji, orang pantas. Ini kalau manusia gelap jiwanya. Maka tadi pola sederhananya. Jadi kalau sampai nggak bisa nyimpulin apa yang saya sampaikan, cukup 3 poin tadi. Mulai dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah, diniatkan karena Allah. Sebagaimana sumpah kita 17 kali sehari minimum. Kalau sholat kita bilang iya karena dulu, iya karena saya. Kalau yang baca doa kita masuk itu kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pagi, siang, sore, malam semuanya ibadah. Maka ada istilah dulu WFH, work from home. Itu biasa Pak ya. Mohon maaf orang kafir juga gitu. Saya mau nawarkan ke Pak ya IFA, IFA. Logik Pak ya. IFA, ibadah from anywhere. Sampai persen. Pak IFA ya. Ini Pak IFA itu kemana lagi? IFA apa? Ibadah from di atas tiang listriknya ibadah, di dalam mesin gudang mesin yang penuh dengan bensin dan solar, batu bara, bahkan mungkin dengan yang berurusan sama api dan sama listrik, sama tenaga surya, tengah panas di atas gunung bertegangan tinggi, tetap bisa beribadah kepada Allah. Karena semua muka bumi adalah buminya Allah. Itu yang saya mengatakan IFA. Apa ibadah tadi? Ibadah from. Apa syaratnya jadi ibadah? Dimulai dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah, diniatkan karena Allah. Kira-kira bisa dipahami Mas? Kalau jenengan tidak lakukan 3 ini, maka dapat hadiahnya 3 yang tadi. Nyambung nggak kira-kira? Jadi saya kalau nyampein materi itu selalu saya pasangkan aja. Konsekuensi dari meninggalkan 3, ya pasti dapat 3. Konsekuensi dari melakukan 3, ya dapatnya hadiah yang 3 juga. Maka 3 yang tadi dimulai dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah, diniatkan karena Allah. Itulah yang membuat jiwa jadi tenang, jadi terang, rezeki jadi berkah, anak cucu keturunan soleh-solehan, hidup bahagia. Karena jenengan kan pasti pengen hidup tenang kan? Pengen gak rezekinya banyak dan berkah? Mau gak banyak dan berkah Mas? Daripada sedikit tapi haram? Setuju gak nih? Setuju gak? Pilih mana gitu, 5 miliar halal, 100.000 haram, pilih mana? Ya realistis saja. Ini jangan terlalu muluk-muluk gitu, realistis apa? Itu atau sebelahnya, bro jangan muluk-muluk. Realistis saja. 5 miliar halal, 100.000 daripada 100.000 haram. Realistis dari manusia. Setuju? Sip? Apa yang 3? Dimulai dengan diakhiri dengan diniatkan hidup bahagia, hidup tenang. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke rumah ayah, di rumah ayah makan kue putu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.